Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Indri Trikusumawati, yang kedua Amaiza, yang ketiga Cynthia Marantina. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan dari tugas akhir yang telah diberikan. Yang pertama akan dibacakan saya sendiri. Soal yang pertama, PT Alfa membeli mesin produksi seharga 600 juta pada 1 Januari 2023. Mesin tersebut memiliki umur ekonomi selama 6 tahun dengan nilai residu sebesar 60 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk keperluan komersial. Namun, menurut peraturan perpajakan, mesin tersebut harus disusutkan dengan metode saldo menurun ganda selama 8 tahun. Pertanyaannya, yang pertama, hitung penyusutan komersial mesin untuk tahun 2023. Jawabannya, untuk menghitung penyusutan komersial menggunakan metode garis lurus, kita gunakan rumus berikut. Penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau umur ekonomis. Diketahui harga perolehan sama dengan 600 juta. Nilai residu sama dengan 60 juta, umur ekonomi sama dengan 6 tahun. Maka penyusutan tahunan adalah 600 juta dikurang 60 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 540 juta dibagi 6 tahun, hasilnya yaitu 90 juta. Jadi penyusutan komersial mesin untuk tahun 2023 adalah 90 juta. Soal yang kedua, hitung penyusutan fiskal mesin untuk tahun 2023. Untuk menghitung penyusutan fiskal menggunakan metode saldo menurun ganda, kita menggunakan rumus berikut. Penyusutan tahun ke N sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Langkah-langkahnya yang pertama, hitung tarif penyusutan saldo menurun ganda. Dihitung sebagai tarif penyusutan sama dengan 2 dibagi umur ekonomis sama dengan 2/8 sama dengan 25%. Yang kedua, hitung penyusutan tahun 2023. Nilai buku awal tahun 2023 adalah harga perolehan mesin, yaitu 600 juta. Maka penyusutan tahun 2023 sama dengan 600 juta dikali 25%, sama dengan 150 juta. Jadi penyusutan fiskal mesin untuk tahun 2023 adalah 150 juta. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmaiza. Selanjutnya soal 1 nomor 3. Jelaskan dampak perbedaan penyusutan komersial dan fiskal terhadap laporan keuangan dan penghitungan pajak. Jawabannya, perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal dapat memiliki beberapa dampak pada laporan keuangan dan penghitungan pajak perusahaan. Yang pertama, laporan keuangan. Laba bersih, yaitu penyusutan komersial yang lebih rendah, 90 juta dibandingkan dengan penyusutan fiskal 150 juta, akan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dalam laporan keuangan komersial. Ini karena beban penyusutan yang diakui lebih kecil, sehingga mengurangi total beban dan meningkatkan laba. Nilai buku aset, yaitu nilai buku aset dalam laporan keuangan komersial akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku untuk tujuan perpajakan karena penyusutan yang diakui lebih kecil. Yang kedua, penghitungan pajak. Beban pajak, yaitu karena penyusutan fiskal lebih besar, laba kena pajak akan lebih rendah dibandingkan dengan laba komersial. Hal ini dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka pendek. Deferred tax, perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal dapat menimbulkan pajak tangguhan
pajak tangguhan ini mencerminkan perbedaan waktu antara pengakuan beban, penyusutan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Soal 2. Pada tahun 2023, PT Gama menjual sebuah kendaraan operasional yang dibeli pada tahun 2020 seharga 300 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hingga saat penjualan, kendaraan tersebut sudah disusutkan sebesar 180 juta. PT Gama menjual kendaraan tersebut seharga 200 juta. Dalam laporan keuangan komersial, kendaraan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Namun dalam aturan perpajakan, kendaraan harus disusutkan dengan metode saldo menurun. Pertanyaan yang pertama, hitunglah nilai buku kendaraan pada saat penjualan menurut pembukuan komersial. Jawabannya, nilai buku kendaraan pada saat penjualan, pembukuan komersial menggunakan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun adalah 300 juta dibagi 5 tahun sama dengan 60 juta per tahun. Nilai buku kendaraan pada saat penjualan tahun 2023 setelah 3 tahun. 300 juta dikurang 60 juta per tahun sama dengan 120 juta. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Indri Trikusumawati. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 2. Yaitu pertanyaannya, hitung nilai buku kendaraan menurut pembukuan fiskal jika saldo menurun digunakan. Nilai buku kendaraan pada saat penjualan, pembukuan fiskal dikurangi metode saldo menurun. Pada tahun 2020, sebesar 300 juta dikali 20%, sama dengan 60 juta itu penyusutannya. Nilai buku akhir tahun 2020 senilai 300 juta dikurang 60 juta sama dengan 240 juta. Pada tahun 2021, 240 juta dikali 20% sama dengan 48 juta itu nilai penyusutannya. Nilai buku akhir tahun 2021, 240 juta dikurang 48 juta sama dengan 192 juta. Pada tahun 2022, senilai 192 juta dikali 20% sama dengan 38.400 itu nilai penyusutannya. Nilai buku akhir tahun 2022 senilai 192 juta dikurang 38.400 sama dengan 153.600. Selanjutnya, nomor 3. Jelaskan perbedaan antara laba atau rugi penjualan kendaraan dalam pembukuan komersial dan fiskal, serta dampaknya terhadap pajak terhutang. Jawabannya, perbedaan laba atau rugi pada pembukuan komersial. Harga jual 200 juta rupiah, nilai buku 120 juta rupiah, laba penjualan, harga jual dikurang nilai buku, yaitu 200 juta rupiah dikurang 120 juta, sama dengan 80 juta. Pembukuan fiskalnya harga jual 200 juta, nilai buku 153.600, laba penjualan harga jual dikurang nilai buku, yaitu 200 juta dikurang 153.600, sama dengan 46.400. Perbedaan labanya, terdapat perbedaan laba sebesar 33.600, hasilnya dari 80 juta dikurang 46.400, serta pembukuan komersial dan fiskal. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan yang digunakan. Dampak pajaknya, karena laba kena pajak lebih rendah dalam pembukuan fiskal senilai 46.400, maka pajak terhutang juga akan lebih rendah dibandingkan dengan pembukuan komersial berdasarkan laba 80 juta. Berdasarkan pengurangan pajak terhutang bergantung pada tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. PT Gama akan membayar pajak yang lebih rendah berdasarkan penghitungan fiskal.
Perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perlu diingat bahwa ini adalah contoh ilustrasi dan perhitungan pajak sebenarnya. Mungkin lebih kompleks dan melibatkan faktor-faktor lain. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.